Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Muhammad Asbikul Binusino Haji dari Universitas Sumatera Utara, Prodi Teknik Elektro dengan NIM 20040219. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang uh, apa itu teknik switching dan juga jenis-jenisnya. Tanpa berlama-lama langsung aja, apa itu switching? Nah, switching adalah suatu proses di mana proses ini gunanya untuk memforward ataupun mengirimkan data dari komputer pengirim data ke komputer penerima data. Jadi switching pada jaringan komputer itu fungsinya untuk membantu dan menentukan rute transmisi data jika terdapat banyak jalur di sebuah jaringan komputer yang luas. Nah, alat yang digunakan untuk men-switching itu namanya adalah switch. Nah, di sini terdapat eh, 8 komputer sederhana. Pada gambar ini terdapat komputer sederhana yang terdiri dari 8 PC yang mana saling terhubung melalui satu switch. Satu switch. Nah, switching ini teknik switching ini terbagi atas 3. Yang pertama ada circuit switching, yang kedua ada message switching, dan yang ketiga ada packet switching, di mana packet switching ini terbagi lagi menjadi data datagram dan juga virtual circuit. Pertama, circuit switching. Yang pertama, circuit switching. Apa itu circuit switching? Circuit switching itu adalah salah satu teknik switching di mana sebuah dedicated kanal ataupun sirkuit itu terbentuk dan terhubung antara pengirim dan penerima data selama durasi waktu tertentu. Dedicated di sini itu berarti ketika kanal ataupun sirkuit terbentuk atau terhubung, maka koneksi tersebut itu tidak dapat diganggu gugat ataupun diintervensi. Jadi ketika ada pengirim data, itu dia mau mengirimkan data kepada pengirim ataupun penerima data yang sedang melakukan sirkuit switching, maka dia itu harus menunggu setelah proses pengiriman datanya itu selesai. Apa saja sih keunggulan dari circuit switching ini? Yang pertama itu keunggulannya yaitu nilai data tetap tanpa terdapat delay. Yang kedua, circuit switching ini bagus digunakan untuk komunikasi real time. Di samping itu ada juga kelemahan dari circuit switching ini, yaitu eh, dia tidak efisien karena selama koneksinya itu berlangsung, meskipun nggak ada data yang dikirimkan, tapi time slotnya itu akan selalu digunakan, nggak bisa kita berhentikan. Eh, ada 3 fase dari circuit switching. Yang pertama ada circuit establishment, yaitu ketika sirkuit itu terbentuk dan terhubung. Kemudian ada data transfer. Data transfer itu ketika data ditransfer dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Dan yang ketiga itu ada circuit disconnect, di mana ketika data itu data transfer itu udah selesai dan berhasil, maka jaringan itu otomatis terputus. Nah, di sini kita lihat dari cara kerja circuit switching, di mana terdapat jaringan telepon sederhana yang dihubungkan melalui central office sebagaimana perantara pengiriman data. Misalkan di sini ada 2 pihak, eh, ada A dan ada B, di mana mereka ini saling berkomunikasi. Ada A, B, kemudian ini ada C, D, E. Nah, mereka ini semuanya ingin berkomunikasi. Nah, si A dan B ini pertama jaringan itu akan menentukan sirkuit yang tersedia hingga dapat. Kemudian sirkuit itu harus terbentuk dan terhubung terlebih dahulu sebelum kedua pihak ini dapat berkomunikasi.
setelah terhubung, maka koneksi mereka itu eh, langsung ditransfer hingga salah satu pihak ada yang memutus koneksi tersebut. Jika kita melakukan komunikasi melalui telepon kabel, maka sesungguhnya itu kita menyewa kabel yang menghubungkan jaringan tersebut. Sehingga misal nih kita melakukan telepon jarak jauh, maka harganya itu lebih lebih mahal daripada jarak dekat. Selanjutnya ada yang namanya message switching. Apa itu message switching? Message switching adalah salah satu teknik switching yang menggunakan mekanisme store and forward yang di set up antar device yang berhubungan sepanjang jalur pengiriman data. Nah, eh, sebuah node message switching itu biasanya itu adalah sebuah komputer untuk keperluan umum. Contohnya apa? Pengiriman email. Apa saja keunggulan dari message switching ini? Yang pertama ada efisiensi saluran yang itu dia lebih besar dibandingkan dari circuit switch system karena lebih banyak perangkat yang berbagi channel. Kemudian yang kedua ada network consumption-nya dapat dapat dikurangi karena pesan itu lebih banyak perangkat dari yang berbagai channel. Apa kelemahannya? Kelemahannya itu tidak cocok untuk digunakan pada aplikasi yang bekerja secara real time. Bagaimana cara kerja dari message switching ini? Cara kerjanya itu message switching bekerja, pengiriman data akan dipecah ke dalam node. Kemudian dia disimpan dan lalu di forward. Jadi datanya itu dipecah, kemudian disimpan, lalu di forward menuju halaman dari sang penerima. Di sini ada pengirim dan ada penerima. Lanjut, paket switching. Paket switching itu adalah salah satu eh, teknik dari teknik dari switching di mana menggunakan metode pengiriman yang memecah-mecah data menjadi beberapa paket sebelum dikirimkan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya itu agar terdapat fleksibilitas dalam proses pengiriman data. Contoh dari contoh dari paket switching itu apa? Ada transmission control protocol atau internet internet protokol, biasa kita sebut dengan IP. Apa saja keunggulan dari paket switching ini? Yang pertama ada efisiensi utilisasi jaringan tinggi. Jaringan itu dapat digunakan bersamaan secara dinamis. Kemudian mekanisme mekanisme prioritas pengiriman itu bisa diberlakukan untuk paket-paket yang dianggap penting seperti paket real time. Apa kelemahannya? Kelemahannya itu dia tidak bisa memberikan garansi quality of service. Misalnya seperti delay, jitter, dan loss paket. Nah, eh, paket switching ini terbagi atas dua. Yang pertama ada datagram dan juga ada virtual switch. Eh, Data paket switching, datagram itu biasanya itu disebut sebagai connectionless switching. Datanya ini dipecah ke dalam paket-paket data yang independen yang dinamakan datagram. Setiap datagram itu mempunyai informasi berupa IP address dan juga sequence ataupun urutan dari data yang dikirimkan. Eh, Perangkat perantara dari jaringan ini menggunakan informasi, di mana informasinya ini untuk mengirimkan data ke alamat yang tepat. Kemudian pada teknik ini, rute pengiriman data itu dibuat terlebih dahulu. Terlebih dahulu. Nah, gimana cara kerja dari eh, dat, paket switching datagram ini? Nah, yang pertama ada pengirim dan penerima. Kemudian datanya itu dibagi menjadi paket-paket. Ada paket satu, paket 2, dan paket 3. Kemudian dia akan melakukan proses transfer data masing-masing. Rute yang dipakai dari masing-masing paket data ini berbeda. Paket satu sesuai dengan rutenya. Paket 2
juga seperti itu sesuai dengan rutenya masing-masing. Kemudian paket-paket ini memiliki nomor urutan yang mana nantinya itu penerimanya itu bisa mengurutkan paket data mana yang sesuai dari awal. Misalnya paket paket 1, paket 2, baru paket 3. Nah, baru yang kedua itu ada virtual circuit. Virtual circuit paket ini biasanya kita sebut sebagai connection oriented switching. Pada teknik virtual circuit ini, sebelum datanya itu dikirim, rute pengirimannya itu dibuat dan perangkat pengirim dan penerimanya itu saling terkoneksi dulu. Data, kemudian datanya itu terbagi ke dalam paket-paket. Paket-paket data ini nanti akan dikirimkan secara berurutan. Kemudian setelah paket-paket ini nanti dikirim, maka koneksinya itu otomatis terputus. Nah, gimana cara kerja dari virtual circuit paket switching ini? Nah, dia terdiri dari pengirim dan penerima. Kemudian ada rute-rute yang telah ditentukan. Di sini paket-paket datanya itu yang lagi dikirim itu melalui rute yang sama dengan cara berurutan. Jika data yang telah dikirimkan, maka koneksinya otomatis terputus. Jadi perbedaan antara datagram paket switching datagram dan juga paket switching virtual circuit ini paling jelas itu terletak pada pengirimannya, di mana kalau datagram itu dia uh, paket data nanti yang dikirim itu secara bersamaan, kemudian nanti paket datanya itu bisa diurutkan di terakhir. Sementara virtual circuit ini uh, paket datanya itu nanti dikirim secara berurutan dengan rute yang sama. Kalau yang datagram itu rutenya berbeda-beda, masing-masing memiliki rute masing-masing. Uh, Mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan tentang uh, teknik dari switching. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.